Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Nah, baik sekali. Salah 2 3 maju. Nah, macam tidak. Karena saya mampu. Sama ya. Satu kali lagi ya. 3. Tepuk 3. 1. Oh, salah semua. Saya kan bilang tepuk 1. Kalau tepuk 1 berarti tepuk. Tapi kalau langsung 1 berarti kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan peserta PKKMB 2022 yang saat ini, hari ini, pagi ini tetap semangat ya. Satu aja yang bilang semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ini kurang fit sebenarnya. Biasanya ya, biar saya ceritakan sedikit kan. Sebenarnya kurang fit. Kemarin tuh kurang tidur, tadi malam tuh tidur jam 3, bangun jam 5, dibangunkan oleh Kak artis tadi, sampai sekarang belum tidur lagi. Tapi demi tanggung jawab dan amanah, nah insya Allah saya berikan sebisa saya ya. Nah, yang jelas saya di sini status saya itu ya sama-sama belajar. Yang membedakan saya di depan menghadap kalian, nah kalian di belakang menghadap saya. Jadi itu yang membedakan. Tapi sebenarnya statusnya sama, kita di kampus ini sama-sama belajar. Paham ya? Saya juga bukan dosen, bukan guru. Saya juga mahasiswa, cuman saya lebih duluan gitu aja. Nah, untuk materi yang ditugaskan pada saya itu tentang leadership atau kepemimpinan. Nah, sebelumnya saya mau tanya, dijawab secara singkat, bisa 2 kata, 3 kata ya. Dari kanan, apa kepemimpinan itu atau pemimpin itu? Ya, sefahamu. 1 2 3 habis. Belakangnya bertanggung jawab. Bagus. Kamu? Mantap. Belakangnya. Habis belakangnya. Apa? Kamu? Menjalankan amanah. Menjalankan amanah. Bagus. Bijaksana. Betul. Terus? Ya? Berkuasa. Kamu? Bertanggung jawab. Organisasi yang langsung ikut. Bagus. Kamu? Orang punya skill. Betul. Jadi dari cara pandang kalian itu nggak ada yang salah, semuanya betul. Namun gini, ini berbicara tentang leadership itu tidak lepas dari anak muda, ya kan? Kenapa? Karena sepanjang sejarah perubahan zaman itu selalu ada gerak langkah anak muda, ya enggak? Dari zaman Bung Karno, Budi Utomo, nah itu sejarah bangsa Indonesia. Lebih ditarik lebih mundur lagi, Rasulullah SAW itu pernah berkata bahwa pemuda-pemudi ini adalah tiangnya negara. Tiangnya negara ini adalah pemudanya, pemuda-pemudinya. Bahkan 1400 tahun yang lalu
Sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata juga, subhanul yaumi rijalul hudi, rijalul yaumi imadul hudi. Artinya sama aja, bahwa pemuda sekarang adalah generasi pemimpin masa depan. Nah, ini maknanya sangat dalam dan sangat indah. Jangan sampai disalahartikan. Pemuda sekarang akan menjadi pecundang di masa depan. Jangan. Karena apa? Karena nggak punya impian, nggak punya masa depan, nggak mempunyai perencanaan. Kalian pernah dengar Margaret Thatcher? Pernah? Siapa tuh? Iya. Betul. Selainnya lainnya? Pernah dengar? Margaret Thatcher itu adalah Perdana Menteri negara Inggris. Itu menjabat paling lama. Dari 1925 hingga 2013 kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah ya mohon koreksinya. Ini paling lama. Beliau pernah berkata, perhatikan apa yang engkau pikirkan, karena itu nanti akan berubah menjadi ucapan atau perkataan. Nah, perhatikan ucapanmu, karena itu nanti akan berubah menjadi tindakan. Kemudian perhatikan tindakan apa yang kau lakukan dari mata terbuka hingga tertutup lagi, karena itu nanti akan menjadi karakter. Nah, karakter itulah yang menjadi takdirmu. Dengan kata lain, bahwa apa yang engkau pikirkan itu adalah takdirmu. Urusan kun fayakun itu adalah urusan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah melakukan hal terbaik. Hal-hal yang terbaik untuk masa depan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk teman kita, untuk bahkan lebih luas lagi bangsa dan negara. Nah, tepat sekali adik-adik di sini sudah mau masuk perkuliahan, maksudnya di kampus ini. Karena kampus ini tempatnya untuk belajar, untuk meningkatkan kualitas diri, upgrade diri, itu penting. Apalagi kalian ini kan masih muda kan, jadi usia masih produktif. Jadi manfaatkan betul-betul. Nah, itu tadi sebagai pengantar ya, belum masuk materi ya. Tapi itu sudah ilmu kan? Nah, jarang disampaikan itu. Nah, karena saya juga belajar, makanya saya juga ada catatan-catatan. Nah, mungkin saya ngomong tanpa ada dasar kan, nanti dikira ngomong kosong nanti. Nah, dari definisi kepemimpinan yang kalian sampaikan itu betul, namun dari beberapa ahli yang saya simpulkan itu bahwa kepemimpinan adalah ini sikap ya, sikap mendorong dan menggerakkan, memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu atau visi misi agar visi misi tersebut itu terlaksana. Kemudian, nah, tipe kepemimpinan ini ada banyak. Ada kepemimpinan pribadi, artinya jadi setiap individu itu kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri misalnya, ya kan? Nah, kalian di sini datang ke sini itu kalau nggak ada motivasi kalian untuk memimpin sendiri, misalnya memanajemen waktu kalian, kan nggak mungkin kalian bisa datang ke sini kan? Oh, misalnya, nanti saya jam segini ada pemateri, jam segini nanti ada agenda lagi, misalnya seperti itu. Itu kepemimpinan pribadi. Kemudian kepemimpinan non pribadi, artinya menjadi leaders, baik itu leaders organisasi. Nah, contoh kalau di kampus ini
organisasi BEM. Nah, namanya Presma kalau di sini. Nah, itu harus bisa seperti yang didefinisikan tadi, memimpin, mengarahkan, memotivasi, menggerakkan agar visi misi tersebut itu terlaksana dengan baik. Nah, tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin, ya, biar saya coret-coret sedikit ya biar agak pantas ya. Sifat-sifat pemimpin, ya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin itu salah satunya kalau saya pandang ambil dari segi agama. Nah, saya kan harus mengambil dari segi agama, dari segi umum kan biar komplit. Itu pertama sidik. Artinya apa sih? Jujur. Hah? Jujur. Sidik. Sidik. Apa artinya? Yang lain? Benar. Orang pandai. Nah, benar. Artinya benar secara ucapan, benar perilakunya, tindakannya. Karena pemimpin, seorang pemimpin itu menjadi panutan. Kedua, amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Tiga, titik amanah tablik. Apa tablik? Hah? Menyampaikan. Jadi seorang leader itu artinya menyampaikan tugas dan tanggung jawab. Bagaimana? Ya harus pintar ngomong di depan umum, public speaking. Keempat, sidik, amanah, tablik. Apa? Ternyata sudah apa ya? Siapa yang jawab tadi? Cerdas. Nah, cerdas. Cerdas, artinya cerdas. Artinya pintar, cerdas. Memang harus pintar melobi, advokasi, bagaimana cara komunikasi ke misalnya kalau di ketua organisasi, pintar melobi ke dinas-dinas atau DPR. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, selain ini ada lagi, ini secara agama. Kalau dari sudut pandang secara umum, nah, ini nggak pandai. Nah, ya kan benar kan? Ya, benar dalam ucapan. Nah, benar dalam ucapan dan tindakan. Kalau Fatonah ini memang cerdas. Tuh, berarti nggak fokus sampai kan? Hah, masih pagi sudah nggak fokus. Oke lah, kasih permainan dulu ya. Permainannya singkat. Ketika nanti nggak ada yang fokus, saya hukumannya maju. Ya. Jika saya bilang tepuk satu, tepuk berdiri semua. Berdiri. Jadi ketika mengaruhi tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Perhatikan temannya juga ya. Nanti kalau yang salah maju. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tiga. Nah, mana yang salah tadi? Nah, maju. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Oh, salah semua. Saya kan bilang tepuk satu. Kalau tepuk satu berarti tepuk. Tapi kalau langsung satu berarti Kalian maju semua. tidak. Karena sementara saya maafkan. Satu kali lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Banyak sekali, satu, dua, tiga, maju. Kamu juga maju, maju semua. Kamu juga maju. Nah, hukumannya saya tergantung sampean ini. Jadi ini apa nih hukumannya? Nyanyi kah? Sholawat kah?
atau membaca. Tapi sebisa kalian, kalau bisa puisi, bisa terserah. Sesuai bakat masing-masing lah. Satu-satu, yuk cepat. Apa sih? Orang aja. Orang aja. Satu-satu. Satu-satu atau semuanya? Oh, satu-satu. Ya maju. Maju. Nah, ini contohnya yang percaya diri. Murotal boleh. Murotal ya, Kak. Ya. Sudah, Pak. Murotal. Terserah, sebisamu. Al-Fatihah ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, gitu. Yang mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah lapor betul lah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Woi, dengarkan. maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, tepuk tangan. Ayo kamu. Oh, boleh azan ya, boleh. Sebisamu lah, sebisamu. Ya, Pancasila nggak apa-apa. Pancasila ya. Di Pancasila. 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, duduk. Kamu. Mana? Ya, sebentar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa masnalih Muhammad. Wa ajmalu min karam tarafatu Bakat ya. Wa atyabu min karam nisa. Urikan mubarra'an min kulli aibin. Ja'an wa qulitaka wa tasha'u. Rabbaka 'aynaya syarqan wa biqaibata wa asqan. طليلاتك حبيبي فهدى يا ذنب وفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wa masnalih Muhammad. Tepuk tangan dulu. Rodat Ya. sarap. Oke, silakan. Haza Mantap ya. Haza kursiyun. Haza kirtosun. Kertas ya. Kelas. Sudah. Oh, guys. Ayo. Oh ya, silakan. Oh, ini puitis nih. Yuk. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mantap. Mencarilah ilmu mungkin menjaga wajada. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil di dunia dan akhirat. Subhanallah.
Jadi sudah nggak ngantuk lagi ya? Tadi sampai mana tadi? Oh iya, ini tadi ada yang pesan karena sebagian mahasiswa peserta ada yang belum sarapan ya? Ya, baik, boleh sarapan dulu daripada nanti semaput pingsan. Sudah siapkan tadi sarapannya, tapi jangan lupa vaksin lagi ya nanti ya. Tadi sampai ini ya, Fatonah ya, ya kak. Baik. Jadi itu dari segi pandang agama, dari segi pandang umum. Jadi kemampuan yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh pemimpin atau leadership itu teknikal, pengonsep. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengonsep, memberikan konsep. Apa itu konsep? Sama halnya gini, pemimpin itu harus punya gagasan, harus punya ide. Karena gini, bahasa mudahnya konsep, dia bisa mengatur roda berjalannya suatu organisasi atau suatu acara. Misalnya seperti contohnya ya, PKKN ini harus ada konsep. Bagaimana konsepnya ini bisa dijalankan dengan baik. Pematerinya siapa, jamnya berapa, di mana tempatnya, terus pesertanya nanti mau diapain aja, mau diapain maksudnya, dikasih materi apa, jadi ada harus bisa mengonsep. Kedua, technical skill, harus bisa technical skill, teknik. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya bisa gagasan aja, ngomong aja, ide aja, tapi nggak bisa menjalankan. Makanya sebelum menjadi pemimpin itu harus teknis, minimal ya menjadi panitia seperti ini. Misalnya seperti kakak itu berapa, terus panitia ada konsumsi dari itu teknik semua itu harus dikuasai dari. Terus ketika menjadi pemimpin itu sudah siap di segala bidang, persiapkan soal apapun bisa. Bukti baru di tingkat mahasiswa, nanti naik lagi tingkat nasional, atau misalnya nanti kalau lulus jadi bupati ya, atau rendahnya kades, itu tidak kaget karena sudah ada isi, ada pelatihan di masa sebelumnya. Conceptual skill, technical skill, kemudian manajemen. Kalian pernah dengarkan manajemen waktu, manajemen pendidikan? Contoh? Misal dari jam 1 siang sampai jam 2:30 tidur, nanti bangun asar, sorenya ada kegiatan atau olahraga atau kegiatan lain. Malamnya sholat maghrib, nanti sampai isya dikumpulkan. Nah, itu manajemen waktu untuk pribadi ya. Kalau seorang pemimpin itu lebih luas.
dia harus bisa memanajemen anggotanya. Kalian pernah dengar gini, analisis SWOT? Analisis SWOT. Kok kayak sama sekali belum pernah ya? Analisis SWOT. Saya kasih gambaran sebelum analisis SWOT ini. Manajemen tadi ya. Manajemen adalah ilmu, seni, bisa ditulis juga ini. Ini secara singkat ya. Di dalam pengelolaan manajemen itu ada OPA. Apa itu OPA? Organizing, planning, actuating, controlling. Nah, jadi setiap manajemen itu ada ini dalam manajemen. Untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol SD. Sumber daya. Kenapa sumber daya ini dikelola? Karena terbatas yang dikelola. Untuk apa? Untuk mencapai. Jadi secara singkat manajemen itulah ilmu dan seni. Dalam pengelolaan manajemen itu menggunakan unsur organisasi, terus planning atau perencanaan, actuating itu pelaksanaan gerakan, kemudian kontrol. Untuk mengontrol apa? Sumber daya misalnya. Kemudian dalam pengelolaan sumber daya itu bisa dengan efisiensi waktu, optimalisasi agar tujuan visi misi tersebut bisa terlaksana. Nah, ini manajemen. Jadi seorang pemimpin itu harus yang sidik, amanah, tadi patona, kemudian harus mempunyai kemampuan conceptual skill, technical skill, manajemen, human skill. Dari sini sudah bisa dipahami. Terlalu berat jangan tanya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya jelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu terdiri dari SWOT. Pernah dengar? Nah, apa? Strength, weakness, opportunity, Ya. apa lagi yang Traits. Nah, jadi artinya kemampuan, kekuatan, kemudian peluang ya, kemudian kekuatan, terus kelemahan, terus itu peluang, terus itu adalah ancaman ya, kekuatan, kelemahan, peluang atau kesempatan dan kecaman. Jadi itulah mengapa pentingnya kita harus mengetahui tentang mengendali konsep diri. Jadi sebenarnya apa yang terdiri dalam kita itu, maksudnya kekuatan, kemampuan dalam diri kita itu apa, kelemahan itu apa dalam diri kita itu. Kemudian ada kesempatan. Itu bagaimana cara kita menggunakan kesempatan itu untuk menekan tantangan atau ancaman. Itu pelajaran tentang analisis SWOT. Nah, ini salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang berat ya jadi pemimpin ya. Makanya kalau ada pemimpin yang diolok-olok itu rasanya itu kayaknya orang itu nggak pernah menjadi pemimpin. Coba sekali itu kan jadi pemimpin itu, jadi presiden gitu kan. Memang semua orang itu pada dasarnya ya pasti tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dari sini bisa dipahami atau ada yang mungkin kurang paham? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Terima kasih ya.
Sudah jam 9.45, 1 jam kah? Sudah ada. Mulai waktu berapa aja. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya tutup ya. Nah, mungkin saya ada pesan. Nanti kan ini kan kita mau outbound kan ke Tanah Kuning. Nah, saya mau tanya dulu, ketika sampai di mungkin SMP, SMA kan, atau yang pesantren itu pastinya pernah belajar tentang jamak takdim dan jamak takhir. Ya, pernah. Nah kan, nah itu syaratnya gimana? Dalam perjalanan. Niatkan sholat, misalnya sholat dulu 2 rakaat. Bukan niatkan, ini maksudnya syarat untuk kilometer. Nah itu salah satu ya. Jadi kita nanti akan menempuh ya lebih dari 80 km. Nah itu untuk kita buat alasan jamak takdim. Agar apa? Tadi berhubungan dengan efisien dan optimalisasi waktu, agar kita melakukan kegiatan itu lancar, bagus, nggak ada kendala gitu. Makanya kita melakukan sholat jamak antara sholat duhur dan sholat asar, kita jadikan satu, jadi satu waktu saja, lebih singkat kan? Pilih mana? Kalian jamak atau salat sendiri-sendiri? Ya bagus lah. Kayaknya kalau sendiri-sendiri nggak yakin aku. Ya enggak? Ya kan? Nah untuk jadi selanjutnya bisa dipersiapkan nanti kan, bagi yang mungkin nggak ada halangan, peralatan sholat setak di bawah kan persiapkan gitu. Kalau untuk laki-lakinya kan gampang aja kan, gampang, yang penting ada celana atau sarung sudah sah, tapi ya yang rapi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan dengan apa yang saya sampaikan kan. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri telah memberikan materinya, dan untuk kepada peserta PKKMB, terima kasih telah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat dan bisa diamalkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.